Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Boleh tepuk tangan lagi dengan semangat karena kita masih di Islam itu indah. Masya Allah, tabarakallah. Yang di rumah juga masih semangat ya. Insya Allah masih. Temanya juga masih sama. Masuk surga lewat jalur orang dalam. Langsung aja ya, ada tayangan nih. Perubahan wajah ayah ketika akikahin anak. Kita lihat tayangannya silakan. Kirain perubahannya tuh kayak senang, sedih apa segala macam, cemong-cemong. Itu kesempatan itu. Itu tadi lihat gak bayinya? Dia sambil ngatin bapaknya, ini siapa yang yakin nungguin? Itu kesempatan buat temennya. Kesempatan buat temennya Ya ya? ada dendam-dendam lumayan nih. Ya Allah. Usil sekalian. Habib, sesuai tema kita Bib. Itu kan akikahan ya. Bener gak? Nanti yang jadi orang dalam itu anak yang sudah diakikah Bib. Terus kalau misalnya anak yang belum diakikah, berarti gak bisa jadi orang dalam di surga nanti Habib? Silakan Habib Syogi. Siap Mas Wani, Guru Ustadz Maulana Ustadz Syam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, Islam itu indah dimanapun yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan semua biar pada sehat afiat panjang umur. Amin. Yang sedang berjuang cari nafkah, yang kerja, yang dagang, yang usaha. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kasih rezeki yang banyak, yang halal, yang barokah. Yang tidak ada siksa setelahnya. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Rabbal Alamin. Apakah seorang anak dapat memberikan syafaat untuk orang tuanya? Dan apakah harus anak yang diakekahkan saja yang dapat memberikan syafaat untuk orang tua? Terus anak yang belum diakekahkan dia tidak bisa memberikan syafaat untuk orang tuanya? Maka dilihat, kenapa itu orang tuanya nggak mengakekahkan anaknya? Karena ini yang namanya akekah ini sunnah. Sebagaimana Nabi sebutkan dalam hadisnya, kullu gulamin rahina bi'agigatih. Setiap anak yang lahir dalam keadaan tergadai sampai dia diakekahkan. Hukumnya sunnah. Artinya kalau misalkan emang benar-benar nggak mampu, ya sudah nggak usah dibawa pusing. Ada orang sampai maksain banget, akhirnya dia ngutang, sampai dia nggak makan, dia nggak minum, ya, cuman buat akekahin anak. Tapi kalau bisa usahain yang namanya akekah. Kalau misalkan emang nggak mampu, kemudian subhanallah anaknya masih kecil ataupun masih bayi, wafat, meninggal. Insya Allah tetap bisa memberikan syafaat untuk orang tuanya apabila benar-benar itu orang tua tidak mengakikahkan anaknya karena lantaran emang tidak mampu. Ya, tapi juga pendapat yang betul penjelasan ulama menerangkan daripada hadis tersebut bukan berarti orang tua mutlak tidak mendapatkan pertolongan dari anaknya masih kecil, akan tetapi kurang daripada keberkahannya. Ya, kurang daripada keberkahan karena anak tersebut belum diakikahkan dalam keadaan tergadai. Buat orang laki-laki, anak laki-laki 2 ekor kambing. Buat anak perempuan 1 ekor kambing. Karena naluri binatang seorang laki-laki lebih besar daripada naluri kebinatangan seorang wanita. Maka disembelih itu. Ya, saat disembelih diniatin, disembelih juga sifat buruknya, disembelih juga akhlak jeleknya, disembelih juga daripada ketidaksolehannya agar dia tumbuh menjadi anak yang soleh dan soleha. Jadi yang namanya akikah itu sunnah, kalau bisa ya akikah, tapi kalau emang nggak bisa jangan dipersulit, ya jangan dipersulit karena Islam itu mempermudah segala urusan. Tapi insya Allah ya emang dia nggak mampu untuk mengakikahkan anaknya, kemudian anaknya wafat saat umurnya di atas 4 bulan. Ya 4 bulan ke atas sampai dia belum balik itu anak wafat, berhak orang tua yang mendapatkan syafaatnya selagi orang tuanya merupakan orang Islam atau umatnya daripada Nabi besar Muhammad SAW. Masya Allah, dan bagi yang mampu bisa akikah ya. Iya harus Masya Allah. Dan bukan berarti nggak masuk surganya, berarti kurang keberkahannya seperti tadi Habib Syogi bilang Betul, ya. betul, Masya Allah, terima kasih Habib, boleh tepuk tangannya dong. Masya Allah, tabarakallah. Kira-kira siapa lagi ya yang bisa ngebantu kita untuk kita masuk ke surganya Allah. Kadang ini nggak diperhitungkan gitu ya. Ada guru-guru yang menyebutkan yang bisa ngebantu ya keluarga kita gitu. Coba kita tanya Ustadz Syam. Keluarga insya Allah bisa membantu kita menjadi orang dalam. Keluarga yang soleh. Keluarga yang soleh. Kalau teman, sahabat, Gak kenal. nggak kenal. Oh bukan gak kenal, Apa? gak ada hubungan rahim. Nggak ada hubungan rahim ya. Teman udah pasti kenal ya, Iya, benar. iya, Dan iya. katanya ciri-cirinya juga udah bisa kelihatan tuh. Nah gitu gimana Ustadz Syam, silakan. Tapi guru kami Habib Syogi, Ustadz Maulana, Mas Soni, para alim ulama yang belakang Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran Surah At-Taubah ayat 71. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhuhum awliya
المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. Sebenarnya memang diperintahkan untuk kita saling tarik-menarik ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Alhamdulillah banyak yang hafal Quran, banyak yang masih segar. Ternyata kita diminta saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Bahkan sifatnya disebutkan dalam Al-Quran. Wal mu'minuna wal mu'minat. Laki-laki beriman, perempuan beriman. Ba'duhum awliya'u ba'. Orang-orang beriman itu saling tolong satu dengan yang lainnya menjadi wali. Wali, pernah dengar kata wali bu? Ini wali Allah, bukan wali ben ya. Walinya Allah. Walinya Allah itu orang yang dikasih kemuliaan oleh Allah. Tapi cirinya walinya Allah apa itu? Cirinya walinya Allah nggak pernah sendiri. Maksudnya apa? Enggak pernah sendiri. Kalau berdoa tuh enggak baca Rabbighfirli warhamni. Ya Allah ampuni saya, sayangi saya. Dia selalu mengikutkan orang lain. Ya Allah ampuni kami, sayangi kami, saudara-saudara kami. Minal muslimina wal muslimat, wal mu'minina wal mu'minat. Jangan suka doa untuk diri sendiri. Doakan juga orang lain. Coba lihat itu kalau doa kunut. Allahumma Dina fiman hadait. Ibu kalau sholat sendiri pun pakai dina aja. Allahumma hdina fiman hadait. Itu ciri daripada sahabat yang bisa narik ke surga. Apa itu? Di dunia pun sudah saling tolong menolong. Dalam kebaikan saling mendoakan. Dan ada tadi ya murna bil ma'ruf. Saling mengajak kepada kebaikan. Wa yanhauna 'anil munkar. Saling mencegah dari kemungkaran. Wa yuqimunas shalah. Mendirikan sholat. Wa yu'tunaz zakah. Ngingetin zakat. Menunaikan zakat. Berarti punya temen yang kalau berdoa tuh selalu pakai kami itu ya, bukan cuma buat diri sendiri. Itu iya kita dong. ketarik gitu secara nggak langsung ya. Doa itu sembunyi-sembunyi. Ya. Tapi ada juga amal-amal yang terlihat seperti apa? Ngajakin temennya sholat, Oh, ngajakin temennya ini Masya mencegah Allah. keburukan. Gitu. Ngajakin ke Islam itu indah bareng-bareng. Masya Allah. Iya. Terima kasih Ustaz Syam. Sebaliknya apa? Apa? Bukan sahabat yang ngajakin gibah. Nah, itu bukan yang ngajak ke surga, tapi ke... Nah, bagus sadar. Tepuk tangan dong buat kita semua. Baik, jamaah yang ada di rumah, yang ada di studio. Yuk kita masuk lagi ke segmen Tanya Dong Ustaz. Kami semua tanya dong Ustaz. Yang mau nanya boleh angkat tangannya. Ayo. Sebelah sini lagi ya. Ibu. Oke. Oh ya, silakan ikut saya. Ayo. Ayo kasih salam dulu. Namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya dengan Ibu Dewi Purnamasari dari Majelis Taklim Ar-Rahim Darwati Rancasari Kota Madya Bandung. Tepuk tangannya dong. Habib Syaugi, izin Habib. Ustadz Maulana, izin Ustadz. Mau nanya apa Ibu? Assalamualaikum Ustaz Habib. Iya. Benarkah? Ada di belakang loh. Itu ada di iya. Gak dianggap. Benarkah nanti saat kita masuk surga semua umur dibikin usia 33 tahun, kenapa enggak bisa lebih muda lagi? Dan bagaimana kita mengenal buyut atau keluarga kita saat orang yang bisa membantu kita masuk dalam surga kalau umurnya semua sama? Terima kasih Habib Ustaz. Emang Ibu maunya kelihatan jadi umur berapa? Ya muda. Udah. Iya. Beliau masih 17 tahun. Masih 17 tahun. Masya Allah. Siapa Bib? Dijawab Bib. Masya Allah. Orang yang masuk sorga, kalau masuk sorga, mudah-mudahan semua masuk sorga, amin. Amin. Saya mau tanya yang hadir dan yang dengar, mau masuk sorganya duluan apa belakangan? Mau. Duluan apa belakangan?
pada Kapan saatnya. waktunya, mudah-mudahan Allah Iya. matiin kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Abna thalathin au thalatha wa thalathin. Kata Nabi Muhammad, orang yang masuk surga tuh umurnya 30 tahun atau 33 tahun. Tuh umur, kenapa 33 tahun? Umur yang ideal. Jadi lebih bisa memaksimalkan kenikmatan yang ada di dalam surga. Sebab ini surga isi nikmat luar biasa. Masya Allah, kita ngomongin surga nih berharap mudah-mudahan Allah izinin kita punya langkah kaki sama keluarga biar pada masuk surganya Allah Amin. Subhanahu wa taala. Dan orang yang masuk surga itu tingginya itu kayak Nabi Adam. Nabi Adam tingginya berapa? Tinggi semua. Situna dhira. 60 hasta. Satu hasta tuh ya dari telunjuk sampai sikut. 60 hasta, kurang lebih 30 meter. Masya Allah. Terus kenalin buyut-buyut sama cicit sama itu gimana keluarga Itu nanti? urusan Allah Subhanahu wa taala. Benar juga. Iya. Benar. Yang penting usaha bagaimana kita masuk surga. Nah, itu dulu ya. Itu dulu. Mudah-mudahan semua yang hadir semua masuk surga. Amin. Amin. Yang suka nonton Islam Itu Indah juga mudah-mudahan masuk surga. Amin. Ya Allah. Masya Bersama di surganya Allah ya. Kalau Ustadz Maulana gimana Ustadz versi Ustadz? Mohon maaf, tidak ada nenek-nenek di surga itu. Ah. Mohon maaf ya yang merasa nenek-nenek. Termasuk yang di rumah mohon maaf. Kata Iya. Nabi tidak ada nenek-nenek di surga. Kalau nenek-nenek di surga repot itu. Ya, Ya. jadi dimudahkan. Ibu mau. Kenapa sih tidak kalau seumuran semua kan kita tidak bisa mengenal nenek kita, enak aja. Nenek juga mau merasakan kenikmatan kata Habib Syafi'i tadi kan umur 30 ke 33, umur 33 itu adalah puncaknya bisa merasakan kenikmatan. Kalau anak-anak masih labil, mau muda umur 17, jangan belum sempurna. Sempurnanya itu di usia 33 tahun. Ustaz Sam umur berapa? 32 Ustaz. 32. Wih. Seumur-umur Ustaz Sam semua. Masya Allah. Kalau masa seumuran saya 51, PR. Nah, boleh nggak mengenal? Jawabannya akan mengenal. Disitulah hebatnya di surga, orang saling mengenal. Tadi sudah dijelaskan di segmen sebelumnya, maka orang-orang beriman saling mengenali satu dan yang lainnya. Bahkan dia cerita nanti, di mana itu teman kita yang dulu, di mana nenek kita, dia akan cari nenek-neneknya. Makanya usahakan mendoakan orang-orang terdahulu kita. Ya. Ya. Bu. Mungkin ya. Bu kira-kira umur, maaf ya kan perempuan tidak boleh tanya umurnya. Ya. Kira-kira ibu mau masuk surga umur berapa? Bagusnya umur berapa? Kira-kira. Kira-kiranya umur 50 tahun. Jangan. Maunya lebih tua. Enggak, ibunya tuh tadi khawatir Ustaz. Iya. Karena kan semuanya sama 33, muda semua. Iya. Takutnya pas dia panggil neneknya, neneknya bilang panggil kakak aja gitu. Jadi dia khawatir. Bahkan orang kan seumuran semua di alam arwah. Barulah diturunkan sesuai dengan masanya masing-masing. Masya Allah terjawab ya Bu. Insya Allah nanti Ibu awet muda. Tapi harus masuk surga dulu. Iya. Amin. Kalau nenek-nenek masuk surga kan PR ya. Jadi mudahkan. Dimudahkan. Amin. Dan jamaah biar dimudahkan gimana juga. Ya. Tetap nonton Islam Itu Indah. Setelah yang satu ini ya masih kita bahas. Masuk surga lewat jalur orang dalam. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Semua masuk surga, semua masuk surga.